Barang siapa yang memang eh, dia memutus ya tali silaturahim, ya maka tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Nauzubillah. Ada satu nasihat dari orang tua Betawi itu, kalau lu main ke rumah saudara, jangan sampai lenggang. Betul. Nah, artinya gini, kalau memang di antara kerabat kita itu ada yang membuat satu hajatan gitu Iya. ya, maka secara adab kita adalah membantunya di Hmm. sorogan gitu kan, Sorogan. nyorok. Artinya nyorok itu tradisi di mana anggota keluarga yang lebih muda atau seorang anak itu menjenguk orang tua. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi selaku host pada program Diksi Alafia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah nih kita bertemu lagi di Diksi Alafia setelah lumayan cukup lama kita sedikit jeda untuk program Diksi Alafia. Ya, seperti biasa di sebelah saya ada Ustadz Ahmad Irfan sebagai pengulas lah istilahnya mengenai nasihat-nasihat orang tua Betawi yang kita ulas dari segi pendidikan Islamnya, dari segi sosialnya, dan dari segi budayanya juga kita ulas sehingga menjadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ya, bagaimana Ustadz? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik Dik. Iya, Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. iya, setelah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi di Diksi. Iya, Alhamdulillah, iya, malam hari ini kita bicara lagi, diskusi lagi, ya ngobrol santai iya. ya, terkait dengan ya tentang kebetawian lah Dik. Betul, Ya, Zat, oke, betul, Zat. baik. Nah, ya, kemarin kita juga cukup lama vakum nggak syuting. Iya, Iya, dan juga kemarin kita juga sempat ngadain acara juga ya, Zat, iya, tentang belum lama ya, silaturahmi sekitar alam alafia ya, Zat. betul di Iya, tanggal 15 ya, tanggal 15 November, 15 iya betul. 16 November Iya, Zat. kita bikin satu Acara tahunan ya, Zat. acara tahunan Alaufia Iya, ya. Kita ya namai dengan silaturahmi alam Alaufia ya, atau SAA lah. Nah, iya, Zat. anak-anak manggilnya SAA ini yang udah tahun keempat Dik. Tahun keempat alhamdulillah ya. Nah, kita silaturahmi, kita ngumpul bareng ya, kita kajian bareng ya, dan juga menikmati alam bareng gitu Dik. Iya. Silaturahmi. Kita nggak ngaji cuma di majelis doang, tapi di alam juga kita ngaji. Iya, yang memang biasanya ngajinya di majelis, tapi di SA ini kita punya eh, venue yang baru gitu kan, di villa atau enggak nanti kita di alam terbuka gitu Dik. Nah, Healing-healing. sekalian healing gitu kan. Kemarin kita juga sempat naik gunung juga tuh Dik. Ya, Sekarang gua ada. naik bukit juga itu. Alhamdulillah ya dengan macam-macam lah keadaan ya, alhamdulillah bisa jalan dengan lancar semua. Betul, Zat. Nah, semuanya dapat itu Dik. Iya, jadi menarik juga ya. Nama acaranya itu silaturahmi alam alafia. Iya Dik. Iya, Kita udah rutin itu. alhamdulillah. Nah, sebagian teman-teman juga ikut kemarin, ada yang naik motor gitu kan, ada yang naik mobil ya, naik mobil ambulan gitu kan. Iya. Nah, kita kajian bareng, kita baca maulid bareng, kita ziarah juga sebelum berangkat ya, kita ke beberapa makam guru-guru kita ya, dan juga kita tutup dengan senam ya, lalu ada outbound dan sedikit hiking lah. Iya, naik waktu itu ke Curug ya. Curug, Zat. Nah, di daerah Cisarua tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan lagi. Alhamdulillah, amin. Zat. Bisa di tempat yang berbeda ya. Yang penting konsepnya adalah silaturahmi alamnya. Iya, Zat. Jadi nah ini menarik, Zat. Ada kalimat silaturahmi nih. Iya, silaturahmi. Ada kalimat silaturahmi di SA, dan juga kalau saya coba refleksi Zat, ada sebuah ungkapan di buku ya, di nasihat orang tua Betawi. Jadi masih lanjutin ya Dik ya? Iya. Belum hatam Dik ya? Belum, Zat. Belum hatam ya. Masih lanjut kita bahas. Masih lanjut ini di bab ke-8 gitu ya. Iya. Kita lanjut lagi deh kalau gitu. Kalau saya baca dikit-dikit Zat, mengenai silaturahmi Zat, kan sebenarnya
kalau fenomena sekarang itu silaturahmi ke saudara Zat, kadang-kadang kita tuh agak sedikit jarang nih Zat. Iya. Apalagi ketika orang tua udah nggak ada, ke saudara udah paling cuma lebaran doang. Iya. Paling jeleknya cuma minjem duit doang. Masya Allah, nauzubillah itu. Iya, Iya, jadi iya, iya. mungkin Kalau ada perlunya aja dik ya. iya, kalau ada perlunya doang Zat. Jadi kita itu juga mungkin jadi suatu dilema juga Zat. Apalagi Iya, di iya, iya. kehidupan perkotaan. Betul. Orang pada sibuk kerja nih. Sudah mulai bergeser lah dengan media sosial gitu Betul, kan. iya. Jadi kalau dalam pandangan budaya Betawi nih, Zat, kira-kira gimana sih menghadapi problematika tersebut, Zat? Ya baik dik. Sebelumnya kita sapa dulu pemirsa Iya, betul. Diksi Al-Aufiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan yang paripurna ya, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi apa yang disampaikan dengan Diki tadi ya terkait dengan silaturahim Diki, bahwa agama kita Islam ini memang sangat menganjurkan umatnya untuk bersilaturahim ya, bahkan ada satu warning ya dari Rasulullah SAW, barang siapa yang memang dia memutus ya tali silaturahim ya, maka tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah gitu ya. Artinya konsekuensinya sangat berat ya bagi orang-orang yang memang memutuskan tali silaturahim. Dan juga pahalanya begitu besar Dik, ya, bagi orang yang memang menyambung tali silaturahim ya. Man arada ayyub satallahu fi rizqihi wa yansha'a fi asalhi falyasir rahimah kan. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya ya, hendaklah dia bersilaturahim. Nah, terlebih di zaman sekarang Dik, di dunia pekerjaan Dik. Zaman sekarang ini pinter aja nggak cukup Dik. Nah, mesti pinter-pinter. Nah, makna pinter-pinter di sini adalah menjalin relasi, ya, menjalin link gitu kan, ya, menjalin hubungan yang baik. Nah, semuanya akan terjalin ya dengan satu, yakni silaturahim. Nah, dengan silaturahim menyambung silaturahim. Nah, terlebih penting lagi adalah bagaimana menyambung tali persaudaraan kasih sayang ini kepada kerabat-kerabat kita, ya, kepada saudara-saudara satu nasab lah, ya, sepersusuan, ya, kemudian saudara sedarah ataupun saudara yang memang mempunyai garis keturunan ya dengan orang tua kita, ini lebih atau kerabat ya, atau family lah dalam bahasa Betawi, ini harus lebih lagi ketimbang rekan kerja ataupun yang lainnya gitu Dik ya. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara terkait dengan orang Betawi gitu ya, bahwa sistem kekerabatan orang Betawi itu Dik, ini berdasarkan patrilineal. Ya, artinya keluarga Batih ya sebagai sosial yang terkecil gitu. Nah, orang Betawi ini punya kebiasaan Dik, menetap di satu areal gitu. Oh iya. Ya kan? Kadang satu RT bisa masih ada hubungan saudara. Iya, artinya kebiasaan orang Betawi itu dia menetap pada satu areal, di mana satu areal itu terdapat kerabat-kerabat yang masih keturunan. Ya, contoh lah ya di Al-Aufiyah ini kan, ya ini kerabat-kerabat semua nih, kanan encing, kiri encang gitu kan, samping ponakan gitu kan. Itu ciri satu apa ya kebiasaan orang Betawi yang memang dia menetap dalam satu areal gitu ya. Makanya ada satu apa ya ada gium lah ataupun satu istilah orang Betawi ya, betah di wilayah sendiri gitu ya. Ya ada benernya juga gitu kan. Satu ya memang karena mempunyai kebiasaan tuh menetap dalam satu areal ya, sehingga dalam satu areal itu ya banyak kerabat-kerabat yang memang masih keturunan. Ya bahkan dalam satu lingkup RT RW itu ya bermukim keluarga-keluarga dekat gitu. Dan juga ya tidak menutup kemungkinan ya pernikahannya juga masih dekat gitu. Masih saudara gitu Dik. Ya yang ya udah ya udah beda apa namanya
pala dalam arti ya udah beda, masih dalam hubungan encing gitu kan. Nah, itu kadang-kadang pernikahannya pun masih dalam deket-deketan. deket-deketan, baik dekat secara pertalian darah maupun dekat secara geografis. Nah, sehingga silaturahminya ya perlu dijaga. Ya. Nah, satu sama lain itu perlu dijaga ya, silaturahim. Ya, kan pernah kita bahas Dodik ya. Ada istilah piring disteleng aja ada beradunya gitu ya. Artinya orang yang berada dalam satu letak geografis yang dekat aja kadang-kadang masih ada gesekan konflik dikit-dikit gitu. Nah, maka untuk menghindari itu ya perkuat silaturahim antara keluarga. Betul. Ya, sehingga konflik-konflik internal ya itu insya Allah akan terhindar dengan silaturahim. Gitu, Dik. Nah, makin lama makin mengerti satu sama lain. Betul. Ya, apa karena itu juga Zat, jadi ada istilah juga Zat, yang di ngasih orang tua yang kalau main ke rumah saudara jangan sampai lenggang. Nah, main ke rumah saudara jangan sampai lenggang. Itu maksudnya gimana? Lenggang itu gini ya, artinya gini. Orang Betawi itu banyak acara, Dik. Iya, banyak acara gitu kan. Kadang-kadang ada orang pergi haji bikin pertemuan haji, gitu kan. Mau umroh bikin pertemuan umroh. Ada kerabat yang wafat 3 harian, 7 harian, 14 harian, 100 harian itu bikin acara. Belum lagi nanti haul bikin acara. Mau rumah pindah rumah bikin acara gitu kan. Anaknya libur lalu sunatan bikin acara gitu kan. Kemudian ada 7 bulanan, 4 bulanan, lahiran itu bikin acara. Nah, artinya bahwa kehidupan masyarakat Betawi ini ya dengan tradisi upacara daur hidup upacara Betawi, Dik, ya yang memang umumnya tradisi itu selalu dilakukan oleh orang-orang Betawi. Nah, sehingga intensitas pertemuan antara keluarga itu sangat sering gitu. Sangat sering. Maka ada satu nasihat dari orang tua Betawi itu, kalau lu main ke rumah saudara jangan sampai lenggang. Nah, artinya gini, kalau memang di antara kerabat kita itu ada yang membuat satu hajatan gitu ya, maka secara adab kita adalah membantunya, Dik. Ya, dan tidak ada patokan seberapa besar gitu, Dik. Tetapi seberapa rasa perhatian kita, ta'zim kita, dan rasa gotong royong itu ya terhadap saudara kita yang memang sedang bikin hajatan itu. Ya, bukan berharap juga minta nanti dibalikin, Dik. Gitu kan. Artinya nanti ketika dia bikin acara lalu minta dibalikin, nggak begitu juga. Nah, artinya makna di sini lu main ke rumah saudara, makna main itu ya bisa jadi kita main yang sifatnya non formal ya. Ya bertamu, ya kemudian silaturahim ya, ataupun kebetulan juga di dalam keluarga ada acara ya jangan tangan tanpa teng-tengan gitu kan. Ya apaan lah dibeli gitu kan, jeruknya 2 kilo gitu kan, salaknya 2 kilo. Yang penting ada di teng-teng. Nah, itu bagian daripada sebenarnya adalah adab. Ya, sehingga di situ pun ada pesan apa? Ada pesan saling tolong menolong gitu, Dik. Ada pesan untuk saling membantu. Nah, dan itu juga min alamatil mahabbah. Ya, tanda rasa cinta kan. Kita membawa cindera mata gitu kan, kita membawa oleh-oleh. Nah, sehingga yang nanti akan terjadi walaupun kecil gitu ya, apa yang dibawa sebenarnya secara nominal nggak besar, Dik. Apalagi besar gitu kan. Wah, itu makin lebih girang lagi. Nah, di situ ada timbul rasa sayang. Oh, dia perhatian sama saya. Oh, dia menghormati saya. Nah, sehingga kekeluargaan itu akan akan makin melekat. Nah, sehingga yang ada nanti timbullah cinta antara keluarga tersebut, ya. Karena kalau kita perhatikan ya, manusia ini ya nggak bisa dia hidup sendiri. Nah, dia butuh kepada orang lain gitu ya. Nggak boleh ya kita ini hidup bermasyarakat tuh individualistik. Nah, artinya merasa orang lain itu bukan urusan gua gitu kan.
Yang penting urusan gua selesai, udah gua kelar. Nah, itu nggak boleh begitu, Dik. Nah, fenomena-fenomena saat ini banyak Betul. terjadi di kota-kota besar gitu. Iya. Makanya beruntung kita di antaranya itu ya, orang-orang yang tinggal di perkampungan gitu kan. Ya, ini bukan berarti menafikan atau mendiskreditkan orang-orang yang tidak di perkampungan gitu, Dik ya. Artinya nilai-nilai kemasyarakatatannya ya itu masih terjaga lah ya, ketimbang sama tetangga aja nggak kenal gitu kan, tetangga kanan, tetangga kiri nggak kenal. Iya. Kalau kita meninggal siapa yang gotong jenazah kita gitu Kelihatan ya. kasihannya di situ ya. Iya, kalau seandainya dia tidak punya apa ya, kepekaan sosial Sosial. Iya. gitu, Dik. Itu penting banget saya kepahaman. Benar, Dik. Ya, terus juga kalau ngomongin tadi yang saya ceritain, sebenarnya silaturahmi ini sebenarnya udah melekat banget kalau di tradisi Betawi ya, Zat. Iya. Iya, Zat. Jadi dari tradisinya pun diajarin untuk keluarga-keluarga bersilaturahmi ya, Zat. Iya. Dan gimana tuh Zat, menguatkannya, Zat? Nah, gini, makna kalau main ke rumah saudara jangan ampe lenggang, sebenarnya ini menggambarkan kultur orang Betawi yang egaliter. Egaliter. Iya, ditandai dengan apa? Dengan menghargai, dengan mencintai saudaranya, walau hanya sekedar membawa buah tangan gitu ya. Jika dia mengunjungi satu dengan yang lain. Nah, kalau seandainya hal ini kan sudah menjadi satu kultur ya, sehingga terus terjadi dan melekat gitu, Dik. Makanya ketika ada satu yang lainnya membuat acara, ya dia ketika tidak mempunyai materi ya untuk membantu secara materi, ya dia akan memberikan bantuan dengan tenaga. Ya, minimal nggak dengan pemikiran gitu, Dik. Dengan support ataupun doa. Jadi makna lenggang di sini maknanya bukan selalu materi ya. Oh iya. Ya, bukan selalu materi gitu kan. Artinya bahwa silaturahmi ini itu berasas pada atau termanifestasikan dalam bentuk gotong royong, dalam bentuk saling bantu membantu, ta'awun, ya, yang memang tidak melulu berbentuk materi, bisa saja tenaga, bisa saja perhatian, bisa saja doa, gitu kan. Nah, sehingga hal ini menjadi penting, Dik. Nah, kita ini kan sekarang mendekati Ramadan nih, Dik. Mendekati Ramadan nih. Udah mulai bentar lagi masuk Rajab ya. Nah, Rajab, Syaban, Ramadan. Nah, ada tradisi orang Betawi itu ada yang disebut dengan nyorok. Nyorok, Set. Nyorok, sorogan gitu kan. Nyorok artinya nyorok itu tradisi di mana anggota keluarga yang lebih muda atau seorang anak itu menjenguk orang tua. Untuk minta maaf, untuk minta ridho ya menjelang datangnya bulan Ramadan. Atau seorang murid ke rumah gurunya. Sebelum Ramadan tuh nyorok ya, tradisi nih. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih ada ini tradisi. Gitu ya, di mana orang yang lebih muda, orang yang atau murid anak datang ke rumah orang tua, murid datang ke rumah guru, ngapain? Ya minta maaf, minta ridhonya menjelang datang bulan Ramadan. Lalu apa yang dia bawa? Ya dia bawa tuh bekal tuh. Dia bawa buah tangan ya, ada yang isinya sembako, ya kan? Minyak, beras, ya keperluan orang tuanya lah nanti di Ramadan itu. Apa yang memang diperlukan orang tuanya selama nanti Ramadan itu disiapin sama anaknya tuh. Nah, ini satu hal yang baik gitu kan. Ada yang bawain beras, ada yang bawain minyak, ada yang bawain kecap, ada yang bawain kain BHS, gitu kan. Nyorok biasanya tuh. Ya, jadi menjelang Ramadan, murid kah atau anak atau adik ya kepada abang, pada orang tua, kepada guru, itu biasanya dia bersilaturahmi membawa buah tangan ya ke rumah tadi gurunya ke orang tuanya. Nah, itu minta ridhonya, minta maaf ya, kemudian saling mendoakan agar nanti Ramadan diberikan kesehatan dan dapat menjalankan rangkaian-rangkaian Ramadan yang penuh dengan fadilah, pahala limpahan dari Allah, semuanya dengan keadaan yang lancar. Nah, itu ada tradisi nyorok tuh, Dik. Dan di Betawi tuh. Nah, sehingga kalau orang tuanya punya anak banyak, wah itu lumayan tuh. Iya, satu anak bawa setengah karung, ya 6 anak dapat 3 karung gitu.
Itu contoh aja. Iya. Nah ini juga hal yang perlu kita lestarikan. Nah, kita yang memang masih Allah kasih orang tua, ya sebelum Ramadan ini nih, datengin orang tua. Iya. Minta maaf, minta redo, tanya, Mbak, Mak, kira-kira apa yang belum ada di rumah nih buat Ramadan? Iya. Oh, gue belum punya beras nih, bawain dah tuh beras. Gitu kan. Nggak bakal kurang tuh rezeki anak tuh, Dik. Ya, untuk orang tua tanya, Mbak, udah mau puasa nih, saya bawain koko sama kain yang baru buat terawih. Oh, iya. Gitu kan. Nah, itu bagus. Iya benar. Nah, itu nyorok tuh. Iya. Ya, nih Mak, ya saya bawain nih, misalnya apa? Daging kebo, gitu kan. Nah, tahu bawain apa? Buah-buahan, bawain korma dah, gitu kan. Buat nanti buka puasa. Nah, ini satu tradisi yang baik ya, di mana bahwa ini menunjukkan ketika kita bertamu ke rumah saudara, terlebih bertamu ke rumah guru, bertamu ke rumah apa orang tua atau keluarga, hendaklah kita membawa buah tangan, di mana buah tangan ini adalah bagian daripada rasa hormat, rasa ta'zim. Kadang itu nggak dilihat berapa besarnya, Betul. tapi penghargaannya. Nah, sehingga nanti ketika itu sudah terjadi, ya sudah melembaga dalam suatu keluarga, maka yang ada ya rasa cinta di antara keluarga. Betul. Nah, saya rasa gitu, Dik. Iya, lenggang aja. Jangan lenggang. Jangan lenggang. Ini kadang-kadang datang lenggang pulang bawa. Nah, gitu kan. Kadang-kadang Malah kebalikan. anak datang ke rumah orang tua nggak bawa apa-apa. Pulangnya beras yang di rumah bapaknya dibawa. Waduh. Ya. Waduh. Kadang-kadang begitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan bagian daripada orang tua kita sayang sama Betul. kita. Tapi kita juga harus Menunjukkan kasih sayangnya juga. lebih daripada itu kepada orang tua. Iya. Kadang-kadang kan enggak tuh di masyarakat. Iya. Rumah emaknya nggak bawa apa-apa, pulang bawa apa-apa. Iya. Nah, ya. Dan itu semua juga nilainya silaturahmi itu juga ada nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Oh pasti. Memang itu kan ajaran agama kita, silaturahim. Ya, jadi silaturahim itu yang lebih ajib lagi itu Apa? adalah menyambung tali persaudaraan yang memang dulu pernah terjalin tapi pernah putus. Oh, aduh. Nah, itu ya mungkin dulu pernah terjalin lalu putus, lalu kita sambung kembali tali itu ya menjadi satu ikatan yang bersatu. Nah, itulah hakikat daripada silaturahim nih. Ya, dan menyambung kerabat-kerabat orang tua kita. Ya, seperti tinggal beliau mungkin dulu semasa beliau ada ya pernah terjalin, maka ketika beliau wafat kita sambung kembali tuh. Ya, pertemanan saudara-saudara beliau kita sambung lagi. Nah, ketika itu kita bisa lakukan, nah, insya Allah kita tercatat sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ya, gitu. Jadi asapalafia. Jadi itulah kalau sebenarnya kalau nasihat orang tahu itu ke rumah saudara jangan sampai lenggang tuh. Selain ya sebenarnya bukan seberapa banyak apa yang kita kasih, tapi Betul. Ingatnya itu bikin orang seneng ya. Betul. Ingatnya kita sama Pas banget mungkin diantarin lagi pas kita butuh, pengen wah lebih seneng makin lagi. enak lagi. Pas banget tuh gue pengen ngopi, lu bawa pisang goreng, ayo ngopi bareng kan. Iya. Gitu deh. Jangan sampai nih, khususnya insya Allah kalau sahabat Diksi ini, insya Allah pada deket-deket lah sama orang tuanya, saudara-saudaranya, amin. Semoga dengan adanya Diksi kali ini tentang silaturahmi kita dengan teman kita, dengan kerabat kita, dengan saudara-saudara kita, khususnya orang tua kita, Betul. semoga menjadi penguat silaturahmi kita kembali kepada mereka-mereka itu semua, karena kita tuh nggak bisa hidup secara individualis ya. Betul. Kita butuh orang-orang sekitar kita untuk melanjutkan kehidupan kita ya. Betul. Khususnya untuk seperti yang terakhir Ustaz bilang tuh sebenarnya yaitu untuk ya silaturahmi itu termasuk di ajaran Islam juga ya. Iya. Dan semoga dengan itu khususnya kita menyambung silaturahmi dengan saudara kita dan teman-teman kita, orang-orang tua kita, dapat menjadikan kita anak-anak yang berbakti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu aja guys. Cukup Dik. Nanti kita lanjut lagi ngobrolannya. Obrolan kita pada kesempatan kali ini tentang silaturahmi, khususnya nasihat orang Tawi ya, yang kalau main ke rumah saudara jangan sampai lenggang ya. Semoga menjadi manfaat untuk diri kita dan para penonton Diksi Al-Afiyah ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.